There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi. Ini tuh kegiatan hari Senin dan ini tuh udah mulai lagi aktivitas untuk anak sekolah. Jadi waktu berlibur sudah habis ya teman-teman. Ini sudah kembali ke pengaturan awal. Siapa nih yang anaknya udah mulai masuk sekolah? Kalau anak-anak aku udah semuanya masuk sekolah ya. Jadi udah mulai rempong lah akunya. Nah di sini tuh aku mau siapin dulu untuk kakak Riri berangkat sekolah. Untuk abang Rais tadi udah siap-siap sendiri dan udah berangkat ya. Kalau kakak Riri kan sekolahnya masuknya jam 11 siang, jadi bisa agak santai-santai, bisa leha-leha gitu. Di sini sekolahnya itu terdiri dari 3 gelombang ya teman-teman. Ada yang masuk jam 7 pagi, ada masuk jam 11 dan ada masuk jam 1 siang. Jadi dia 3 gelombang. Nah untuk abang Rais untuk di kelas 4 masuk di jam 7 pagi. Kalau kakak Riri itu dia masuknya di jam 11 pagi. Pokoknya dia tuh ada gelombangnya gitu. Mungkin karena kelasnya itu penuh dan muridnya itu banyak, makanya dibuat per gelombang seperti itu. Alhamdulillah liburan sudah usai, sudah waktunya kita untuk beraktivitas kembali. Untuk teman-teman semua kemana nih liburannya? Kalau aku cuma di rumah aja ya teman-teman. Ya begitulah kegiatan aku sehari-hari, mau liburan mau hari biasa tuh sama aja, tetap standby di rumah. Jangan salpok sama Ade Rara yang baru bangun tidur ya. Dia tuh tadi tuh bangunnya kesiangan karena dia malam itu sama kayak aku, dia tuh anemia, insomnia ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak bisa tidur cepet, nggak tahu kenapa. Kalian ada saran nggak sih atau masukan gitu, kenapa sih kita nggak bisa tidur cepet gitu? Padahal aku udah jam 10 malam itu udah standby di tempat tidur, tapi mata itu susah banget merem gitu, nggak bisa tidur dan akhirnya bisa tidurnya itu di jam 1, pokoknya di atas jam 12. Nah ini anak aku mau berangkat sekolah tapi ada kakek dan kakek tuh bilang katanya ini nggak bisa jalan sendiri soalnya di depan itu banjir. Jadi banjirnya itu tinggi banget, nanti sepatunya basah katanya, jadi harus diantar. Makanya aku suruh adik aku untuk ngantar anak aku sekolah. Don't know where you are. Nah setelah selesai ngurusin anak sekolah, lanjut ngurusin anak-anak pungut. Anak-anak pungut tahu nggak sih, anak-anak anabul aku. Jadi ini aku mau persiapan makan untuk anak-anak anabul. Jadi ini aku mau rebusin ayam. Ini tuh dia ayam suiran yang kemarin sempat aku masak juga. Jadi kan nggak mungkin kalau harus dimasak setiap hari tuh muak juga kan. Makanya di sini aku selingin gitu untuk makanan kucing juga. Ya masih kebanyakan untuk makanan kucing sih. Aku jarang sih makan ayam, soalnya kurang terlalu suka ya untuk ayam, paling anak-anak lah ya. Nah ini aku rebus ayamnya itu sampai dia matang gitu. Nanti setelah matang baru aku dinginin dan aku kasih untuk anak-anak asuh aku ya, atau anabul-anabul aku yang super lucu. Love to hear your voice. Untuk makan kucing itu nggak semuanya aku beli instan yang udah jadi di toko kucing atau toko makanan kucing. Biasanya aku selingin juga sama ikan, sama ayam, pokoknya diseling-selingin. Nah seperti ini dibawain suami aku daging-dagingan sompel gitu ya teman-teman. Pokoknya bekas-bekas filetan ayam. Ini nanti buat makan kucing aku suka. Nah ini udah aku rebus dan ini lanjut mau aku kasih sama si kucing-kucing aku karena mereka tuh dari tadi udah ngereokin
mungkin udah ngerecokin aku aja. Nah ini mereka tuh lagi makan ya. Dan aku nggak tahu itu ternyata ada buntut ayam. Mereka tuh nggak bakalan mau makan itu si buntut ayamnya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau sompelannya tuh mereka mau. Sebenarnya buntut ayam itu nggak bagus sih dimakan kucing. Itu aku nggak sadar gitu ya kenapa ada buntut ayam di situ. Tapi mereka pinter gitu ya. Mereka nggak mau makan itu si buntut ayamnya. Mereka makan tetap si daging-daging sompelannya. Nah ini aku udah selesai kasih si makan kucing aku si makan maksudnya udah selesai kasih kucing aku makan. Ini aku lanjut mau beres-beres dulu. Untuk dapur aku tuh nggak terlalu berantakan dan untuk cucian piring juga nggak terlalu banyak. Tapi di sini aku langsung garcepin aja untuk cuci piring. Takutnya nanti numpuk ya. Jadi ya udah di sini langsung garcep aja cuci piring. Oh ya BTW kalian lagi apa teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi mager-mageran juga nggak sih? Aduh ini udah 2025 ya, jangan mager-mageran lagi. Kita harus semangat teman-temannya, harus lebih giat lagi gitu ya. Kalau aku masih stay seperti biasa, masih santai-santai aja. Ini aku juga nggak tahu ya sempat upload atau enggak, soalnya pas aku dubbing ini udah di jam 15 atau jam 3 sore. Nah itu nanti proses penyimpanan itu bisa setengah jaman, proses penguploadan itu bisa sejaman juga. Nggak tahu bakalan bisa upload di jam 18 atau enggak, tapi ya udah di sini aku coba aku maksimalin kalau hari ini aku bisa upload di hari Senin, alhamdulillah ya. Tapi kalau seandainya ini nanti telat, aku nggak kejar targetnya jam 18, ya udah nanti aku uploadnya besok aja hari Selasa. Pokoknya simpel-simpel aja mah, nggak mau repot, nggak mau pusing ya. Aku tuh sebenarnya kadang-kadang bisa upload setiap hari, cuman kadang waktunya gitu. Tapi kalau ini uploadnya nanti Selasa ya mungkin kedepannya aku bakalan uploadnya tuh tepat waktu. Soalnya kan udah stok satu video gitu ya. Sebenarnya kalau ada stok satu video aja tuh udah aman gitu ya. Cuman kadang-kadang tuh kalau udah ada video langsung diupload aja gitu, nggak pernah di stok-stok. Makanya aku tuh kadang kalang kabut juga sih. Soalnya kan kalau nggak stok video itu kayak upload video baru tuh rasanya kayak lomba lari nggak sih, lomba lari antara waktu dan keadaan juga. Soalnya dunia nyata juga riuh gitu ya. Kadang-kadang nggak riuh sih teman-teman untuk dunia nyata aku. Kadang-kadang tuh udah niatin gitu ya untuk fokus untuk bikin video tuh udah niatin banget, tapi ternyata cuacanya tuh mendung, nggak mendukung. Jadi alhasil gagal gitu untuk bikin videonya. Contohnya sekarang itu aja mendung gitu loh teman-teman. That's all I wanna do. Pas nyuci piring ini tuh masih aman, masih terbagusan gitu ya. Maksudnya masih pencahayaannya tuh masih bagus untuk daerah dapur gitu ya. Tapi pas aku mau bikin tahu crispy, aku rencana hari ini tuh pengen banget bikin tahu crispy. Aku kemarin udah lihat resepnya gitu ya. Jadi pengen praktekin. Cuman nggak tahu bakalan berhasil atau enggak. Aku malu sih bilangnya. Tapi ya udah di sini nanti kalian tonton aja ya, jangan di skip-skip. Aku berhasil atau enggak bikin tahu crispy-nya, makanya kalian harus nonton sampai habis ya teman-teman. Duh maksa banget aku ya. Nothing really matters. That's all I wanna do. Alhamdulillah udah kelar untuk cuci piringnya, tinggal dibersihin sinknya biar jangan bau ya. Jadi kalau setiap cuci piring itu harus bersihin sinknya. Jadi biar sinknya juga nggak nggak lusuh gitu ya. Kalau ada bekas-bekas kayak sisa-sisa makanan gitu, nanti takutnya bau kan. Jadi harus dibersihin. Apalagi sink aku kan sink bekas ya teman-teman. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan biar dia tuh glowing dan rapi. Aku kalau udah katanya rapi udah seneng gitu ya. Ini tuh untuk wastafel aku, ini tuh wastafel buatan ala-ala suami aku dan dia terbuat dari kayu ya teman-teman. Dia nggak terbuat dari batu atau di tembok. Dia tuh bukan permanen gitu untuk wastafelnya. Ini wastafelnya itu ini ya bisa dibongkar gitu. Jadi kalau seandainya pindah rumah, ini wastafelnya bisa diangkat gitu, bisa dipindahin juga. Thinking about you, not doing.
Oke, lanjut. Di sini aku ada beli telur, dan ini telurnya tuh aku beli sama mamang-mamang, katanya tuh dia tuh telurnya pecah gitu tapi harganya murah. Ini tuh kalau mau dibuat masak 1 mingguan gitu bisa gitu ya. Misalnya kita tuh beli 1 papan, dan ini tuh dia pecahnya kayak gini, ada yang pecahnya gini, ada yang cuman retak doang gitu. Pokoknya ini tuh aku belinya 1 papannya itu 32.000 doang, dan ini sudah dapat 30 butir. down beside you. Karena aku boros, makanya aku mau beli telur pecah ini ya teman-teman. Ini tuh penghematan. Jadi aku langsung simpan aja, nggak bisa dibersihin soalnya ini tuh kan dia retak-retak gitu. Jadi aku agak takut gitu untuk bersihinnya, makanya aku langsung masukin ke dalam kulkas. Yang bagus-bagusnya aku letakin di bawah. Nah, yang di bawah tuh ada yang bagus. Pokoknya dia tuh yang pecah itu sekitar 10 butir aja, yang lainnya tuh bagus gitu ya. Jadi ini tuh untung banyak sih menurut aku beli telur seperti ini. You've been gone for way too long. Alhamdulillah udah bersihin telur juga, stok telur udah aman untuk 1 minggu ke depannya. Untuk anak sekolah ya paling penting, kadang-kadang tuh suka bikin telur mata sapi gitu ya. Nah, ini aku mau simpan dulu cangkangnya. Ini cangkangnya tuh banyak banget udahan ya, aku koleksi. Ini bukan dikoleksi, ini disimpan ya teman-teman. Nanti kalau mau jual barang bekas ini tuh laku dijual, soalnya ini tuh harganya lumayan. Makanya aku kumpulin. Oke deh, lanjut. Di sini aku mau tata dulu, ini tempat blender aku tuh super duper berantakan ya. Ginilah kalau adik aku yang susun-susun tuh asal aja ya teman-teman. Jadi di sini aku mau susun. Lanjut, di sini aku mau refill dulu untuk beras. Tadi tuh ada beli beras, bukan tadi sih, kemarin ya. Kemarin anak aku ada beli beras. Jadi di sini aku mau refill, mau aku masukin ke dalam boxnya biar rapi. Soalnya kalau di sini tuh kayak nggak enak banget dilihat, makanya di sini aku langsung aja taruh di dalam boxnya. Hope that you were safe and that I was. Untuk box beras ini atau dispenser beras ini tuh muatnya 10 kilo ya teman-teman. Jadi kalau diisi beras 10 kilo itu cukup banget. Kalau diisi 5 kilo ya separuh doang gitu ya. Aku kalau beli beras itu 5 kilo. Jadi aku tuh sebenarnya 1 minggu itu 10 kilo. Tapi ini aku belinya 5 kilo aja. Soalnya yang murah tuh adanya harga 5 kilo. Yang harga 10 kilo itu harganya lumayan mehong. Jadi ya udah aku beli yang 5 kilo aja. Kenapa nggak beli 2, kan sama aja 10 kilo. Ya udahlah, nanti kalau habis dibeli lagi gitu ya. Orang dekat juga beli berasnya, cuman di belakang rumah doang gitu. Beli berasnya tuh di tempat langganan. Nah, ini tuh si Mimi aku, si kucing aku ini baru pulang ya. Yang tadi yang putih udah makan dan dia belum. Jadi aku tadi buatin lagi untuk dia makan. Oke, lanjut. Di sini aku mau beresin dulu ini bagian piring. Ini ada kuali yang enggak di tempatnya. Jadi di sini aku taruh pada tempatnya. Dan suami aku pulang dan dia tuh bawa lagi untuk tetelan ayamnya. Ini tuh banyak banget ya untuk tetelan ayamnya, dan ini tuh masih banyak dagingnya. You, I would. Kadang aku suka pilihin gitu yang kasar-kasar gitu, bikin ayam mercon gitu ya teman-teman, enak juga. Ini tuh daging ya teman-teman, daging, cuman dia dagingnya tuh rumpil-rumpil gitu, dagingnya tuh kecil-kecil gitu ya, ada balungan yang lunak gitu. Jadi ini tuh aku dikumpulin suami. Jadi ini dibawa pulang, bisa untuk makanan kucing, bahkan bisa untuk makanan aku juga sebenarnya. Kalau ini bisanya dimasak tuh kayak jadi mie ayam gitu ya, untuk semur mie ayam gitu. Nggak tahu sih kapan terorganisir, pengen banget masak semur ayam tapi gagal-gagal terus akunya. Not sleeping well. Oke, lanjut. Di sini seperti yang aku bilang sama teman-teman, aku di sini mau masak tahu crispy. Nah, aku tadi udah searching atau udah belajar cara buatnya, tapi ternyata gagal teman-teman. Tahu crispy aku tuh nggak sesempurna tahu crispy pedagang kaki 5. Aku tuh nggak tahu sih salahnya di mana, padahal aku tuh udah ngikutin step by stepnya. Jangan dibully ya teman-teman, soalnya aku baru perdana dan baru belajar. Mungkin kalian ada yang ngerti atau ada yang paham cara buatnya, boleh dong di komen-komen di bawah kolom komentar biar aku niru gitu ya. Biar aku belajar atuh cara bikin tahu crispy-nya. Aku gagal, nanti deh
kalau seandainya aku mau coba lagi, ya namanya usaha pertama gitu ya, maksudnya belajar pertama nggak mungkin langsung bisa ya teman-teman, apalagi langsung praktek nggak ada suhunya. Down beside you, I would. Kalau tadi ada yang pinter mungkin berhasil gitu ya. Aku kan cuman belajar otodidak, belajar sendiri, belajar lihat-lihat di media sosial dari video-video sebelah ya. Jadi kalau gagal ya wajar-wajar aja sih menurut aku. I would. If I can lay down. Di sini aku tambahin bumbu racik aja, aku nggak mau ribet. Terus aku kasih baking powder. Aku nggak tahu sih ini bener atau enggak, cuman di video aku lihat di aplikasi sebelah tuh kayak gini gitu ya. Cuman aku minus nggak kasih tepung maizena, mungkin karena itu kali ya teman-teman, jadi gagal gitu, nggak lengket. Nanti deh aku belajar lagi cara buatnya. Terus aku juga nggak tahu kekentalan dari tepung ini gimana gitu ya, udah pas apa belum, itu tuh kayak masih perlu banyak belajar juga sih. Ini aku tambahin kaldu ayam biar rasanya tuh lebih gurih lagi, soalnya tadi pas aku cicipin rasanya tuh kurang lemak gitu loh. Nah di sini aku udah bikin adonannya. Terus di sini katanya tuh direndam si tahunya sama adonannya itu sekitar 20 menitan. Jadi di sini mau aku rendam dulu adonannya sama si tahunya. BTW ini aku pakai tahu yang Sumedang biar enak gitu ya. Soalnya katanya kalau mau bikin tahu crispy itu harus pakai tahu Sumedang. Kalau pakai tahu Cina itu nggak bakalan berhasil katanya. Cuman nggak tahu juga lah ya. That's all I wanna do. I hope that you say. Oke lanjut, di sini aku mau panasin dulu untuk minyak. Aku pakai minyaknya tuh agak banyakan biar tahunya tenggelam gitu ya, tapi nggak banyak-banyak amat lah ya. Soalnya minyak tuh lagi mahal di sini. Di daerah kalian minyak lagi mahal nggak sih? Oh ya maaf, aku nih pakai tangan soalnya biar lebih mudah gitu ya, dan aku juga udah cuci tangan, tenang ya. Nah ini gorengannya katanya tuh digoreng sampai golden brown. Gak usah pakai bahasa Inggris lah, pakai bahasa Indonesia aja. Digoreng katanya sampai kering, cuman nggak terlalu kering gitu. Nanti setelah dia tuh nggak kering banget, nggak terlalu kering banget, itu kita siram pakai si adonan tadi. Nah ini aku siram dan aku tunggu sampai dia tuh matang banget. Nah dia seperti ini teman-teman. Memang ada yang lengket dan ada yang enggak gitu, makanya aku bilang gagal. Kalau mamang sayur itu mamang sayur, mamang kaki lima tuh kan dia bisa lengket merata gitu ya, bisa hasilnya tuh bagus banget ya. Mungkin aku ada yang salah, mungkin ya sama adonannya, mungkin sama cara gorengnya gitu ya, karena pasti punya trik juga kan. Won't forget you. Nah ini dia hasilnya teman-teman, tepungnya itu numpuk. nggak lengket di tahunya, ada yang nggak dapat tepung, ada yang dapat, pokoknya tuh dia hasilnya mengecewakan, tapi rasanya enak gitu ya. Ya udah di sini untuk makan sendiri juga nggak apa-apa. Nah ini aku coba lagi untuk percobaan yang kedua ya teman-teman. Ini aku goreng lagi, aku masih penasaran kenapa masih gagal gitu ya, dan ternyata ini sama aja sih menurut aku, masih gagal juga, tapi ya lumayan gitu ya, nggak kayak yang tadi. Kalau tadi kan bumbunya numpuk, kalau ini tuh bumbunya nggak numpuk, udah lengket gitulah ke tahunya. I would. If I can. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lay down beside